Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Selamat Mulyadi Arjuno, atau biasa dipanggil Mehmet ya. Sini saya akan mencoba membuatkan video tutorial ya, bagaimana kita menjalankan prompt ya untuk prompt engineering ya, terkait dengan project pada bootcamp kita. Baiklah, langsung saja ya. Sini kita akan mencoba menggunakan anti gravity. Anti gravity itu apa? Itu adalah editor ya, atau Integrated Development Environment IDE, bawaan dari Google, sama seperti misalnya VS Code ya, Visual Studio Code. Nah, ini kita menggunakan anti gravity punyanya Google. Jadi kita di sini mencoba menerapkan atau praktek menggunakan agentic AI. Oke, sambil menunggu ya downloadnya selesai, kita cek dulu semua kebutuhan ekosistem sistem kita nanti ya. Coba kita cek Python-nya. Di sini di laptop saya, di komputer saya ada versi 3.14 Python-nya. Ya, jalankan aja perintah Python min v besar ya. Oke, ini kita close saja. Kemudian ini downloadnya masih belum selesai. Kita coba buka. Oh ya, sum-nya jangan lupa dijalankan ya. Start. Oke, kalau sudah hijau semua berarti aman ya. Terus kita ambil materi yang minggu pertama dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Silahkan kita install ya anti gravity-nya. Jadi biasa kita next saja ya. Ini nggak usah. Jadi bebas ya, mau kita gunakan seperti apa ya settingannya. Kemudian kalau ada yang menggunakan macOS, silahkan download yang untuk macOS. Kalau ada yang Linux, silahkan ambil yang versi Linux ya, untuk anti gravity-nya. Ya, ada macOS, ada Linux, ada Windows. Kalau sudah, nanti perlu sinkron akun Google ya, biar nanti kita menggunakan Gemini untuk AI-nya. Jadi kita mengcoding AI prompt-nya ya langsung dari editornya, dari anti gravity-nya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Klik aja launch ya, launch anti gravity-nya. Kita tunggu sampai sudah terbuka ya. Oke, biasanya kalau baru pertama kali install seperti ini ya. Kita klik next, start fresh saja ya, nggak usah import. Nah, ini pilih tema, silahkan ya, sesuai dengan yang diinginkan. Ini pilih saja yang default ya. Ini pilih ke bindingnya normal, extensionnya bebas ya, kita mau pilih yang mana. Kalau saya di sini mungkin Python aja ya. Nah, silakan login dengan Google ya, gunakan akun kita. Oke.
next lagi. Nah, ini adalah apa kosong kita ya. Nah, ini ada plan-nya ya. Kita mau pakai yang flash, yang pro atau high ya. Yang low atau high ini ada batasannya ya. Jadi kita coba pakai yang flash aja. Ya, ini yang paling kecil ya modelnya. Kemudian kita buat folder dulu untuk project kita di SAM atau docs ya. Di sini kita buat folder POS anti graffiti AG. Oke, open folder ya. Silahkan cari folder yang kita buat tadi ya, POS AG ya. Nah, ini agentnya ya, AI-nya ada di sebelah kanan, ini adalah projectnya sebelah kiri. Ini checklist saja, trust ya. Oke, langsung saja ya, nggak perlu berlama-lama. Ini kita masuk yang pertama ya. Nah, kita mau buat formatnya MySQL aja ya, nggak usah yang plan UML-nya, nggak perlu, karena kita kan langsung di agent ya. Oke, langsung coba kita jalankan. Nah, kalau kita menggunakan agentic AI ini ya, dia langsung akan memiliki kemampuan untuk menuliskan, mengedit atau menghapus file-file yang ada di project kita. Nah, ini ya yang sudah di-generate olehnya. Oke, kita tunggu dia selesai dulu ya. Ini dia sudah mengenerate database schema ya. Sudah ada trigger untuk ini ya. Nah, kita accept all aja. Kemudian ini kita coba namanya post retail ya. Kita kopikan, buka localhost database-nya ya. Nah, ternyata post retail ini sudah ada di sini. Kita ganti aja namanya ya. Post retail 2. Oke. Oke, ternyata ini ya, tidak tahu dia. Nah, jadi karena sudah terklik post retailnya ya, jadi makanya dia berada di dalam database itu. Sekarang coba kita tes ya. Oh ya, ini post retail 2. Unknown. Nah, ini kita post saja dulu. Oke. Nah, ini ya. Kita post saja yang lama, gunakan masih tetap post retail yang sama, 1 2 3 4 5. Oke, lanjut. Ini enggak perlu nih ya. Nah, di sini kita masuk form kedua.
Nah, ini coba kita langsung ya. Nah, kita prompt yang sama ya. Tapi kalau nanti dia akan membuatkan di sini langsung secara otomatis ya. Di sini betul-betul kita tidak ada mengcoding sama sekali ya, tidak ada membuat-buat file apa gitu ya. Dia langsung membuatkan file-filenya. Kita tunggu selesai ya. Ini config.php, ini biasanya nanti untuk database ya. Style CSS itu template. Ini header untuk atasnya ya. Sidebar itu untuk menu samping. Footer ini untuk bagian bawah ya, bagian bawah file. Terus auth.php ya. Nah, sini sudah login, logout, ini sudah dibuatkan semua sama dia. Oke, ini masih generating ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Ya, post AG. Kita cek saja langsung. Localhost post AG post AG database-nya post retail, ini accept all dulu ya. Oh, di sini saya tambahkan 8080 karena ya, kita menggunakan port 8080 AG. Masih belum tersimpan ya. Balik lagi. Nah, ini dia. Terus coba kita cek tadi ya, database-nya manager 1 password 123. Manager 1 password 123. Oke, nggak ada yang muncul ya. Ini masih tampilannya standar ya. Kita lanjut. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke pembuatan root data master? Lanjutkan ke root data master. Nah, jadi kalau data master itu kan kita lihat untuk 3 ini ya. Kita coba ini betul-betul kita apa namanya, enak ya, filenya semua langsung dibuatkan oleh dia secara otomatis. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, dia sudah selesai ya. Pastikan sudah selesai, jangan generating dulu ya. Kalau sudah, ini adalah daftar file-file yang sudah dibuatkan, ada 9 ya. Ada 9, kita accept all aja. Oke, nah ini file yang
disusun dalam folder pages ya. Ada pelanggan, pengguna, produk. Kita lihat di produk ya, ada 3 ya, tambah indeks edit. Sekarang kita cek aja di halaman pengguna kasir, tambah pengguna baru ya, username, tes saja, role-nya sebagai kasir, oke. Nah, bisa ya, tambah ya, kita tes edit, Mehmet 2, oke, bisa ya, pelanggannya, oke, sudah. Produk, kita coba tambah produk baru, kategori sembako ya, harga 4.000, atau 100, harga jual itu 5.000, bukan produk, oke, masuk mineral, oke, aman ya. Oke, kita lanjut ke modul transaksi, ikuti aja ya. Lanjut ke modul transaksi. Nah, kan data tabel agar tabel tidak memanjang ke bawah dari Bootstrap, agar tabel tidak memanjang ke bawah dan memiliki halaman jika isi tabel banyak. Melebihi Oke, di sini dia ngedit file header.php-nya ya. Karena header.php itu ya ada data tabelnya. Ini kita ambil dari Bootstrap ya. Oke, sudah selesai ya. Ini kita accept aja all semua. Ini kita tutup aja ya, banyak yang terbuka. Oke, kita lihat transaksi, kita tes data baru, sabun mandi jumlahnya 1, tambah pelanggannya, masukkan jumlah bayar 5.000, proses. Oke, detailnya kembali, cetak invoice. Oke, cetak invoice-nya sudah ya, tapi ini masih agak bermasalah ya, bisa dengan menu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke laporan. Lanjut ke modul laporan. Bentar.
Oke, kita biarkan dia untuk lagi ya, memproses. Oke, semua fitur sudah, kita accept aja dulu ya. Kita cek laporan pelanggan. Oh, ini udah bisa langsung ini ya. Ada PDF, kita cek. Nah, sudah jadi deh. Excel. Oke, mantap. Sudah semua laporan pelanggannya udah, laporan produk sudah, laporan transaksi, filter by tanggal gitu ya. Oke, bisa cetak langsung. Oke, selesai. Kita masuk prompt selanjutnya. Bisakah kamu buatkan coding halaman PHP ya. Terus kita paste. Ini kita langsung aja ya, tak perlu diedit lagi. Nah, ini sudah ada di sini ya. Dia mengerjakan ini. Oke, kita accept dulu ya. Kita cek apakah sudah ada. Nah, ini ada generator data produk 1000 item mulai generate. Oke, kita cek ya apa yang terjadi. Generate data, ini ada error ya, copy aja errornya ya. Ada error di data. Oke. Oke, ada error tadi ya. Error tersebut dalam pustaka jQuery baru dimuat di bagian akhir. Oke, accept all. Kita tes. Ini aman ya, tidak ada error ya. Itu inspect elemen ya di browser ya, bisa kita cek. Anda yakin? Oke. 1000 generate transaksi. Kita coba tes ya. Ini sudah ada transaksinya. Post detail, sini ada 1000 transaksi, 1000 produk, 300 pelanggan. Kita tunggu aja selesai ya. Ini sudah selesai ya. Coba kita lihat dashboardnya. Oke, sudah ya. Versi PHP, status database, waktu server. Waktu servernya 18. Ini nanti kita cek lagi ya, dari mana dia ngambil jamnya. Tanggal
Oke, kita lihat transaksi. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ternyata transaksinya bisa besar ya, 2 juta. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini tabelnya kan cantik ya. 190.000, 2 juta per transaksinya. Ternyata cukup besar juga ya. Kita close all dulu. Kita lakukan modifikasi manual ya untuk generate datanya. Ini generate produk, ini generate pelanggan, ini generate transaksi. Dari 2025 sampai tanggal 1 ya, sampai 2025. Coba kita generate sampai tanggal hari ini ya, tanggal 10 bulan 5 2026. 6 05 10. Messenger number item ini 1 sampai 10 nih kayaknya kebanyakan ya. 1 sampai 5 aja. Quantity-nya juga 1 sampai 5 saja. Terus transaksinya mungkin kita tambahin sampai 120. Ini dimulai dari 1. Kita ulang generate datanya. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kita cek ke dashboardnya ya. Kita cek transaksi. 5 buah atau masih besar ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di sini kita minta di dashboardnya lengkapi dashboard dengan menambahkan informasi berikut. 1. Top pelanggan, top 10 pelanggan tahun ini. Top penjualan produk tahun ini. 3. Chart penjualan, chart transaksi 7 hari terbaru. 4. Chart transaksi 12 bulan terbaru. 5. Tambahkan
informasi dashboard lainnya yang menurut kamu ada pada aplikasi POS yang profesional. Oke, kita lihat ya. Oke, ini sudah selesai ya. Accept all aja. Terus kita cek dashboard. Nah, ini dia. Ini adalah grafiknya. Saturday, Monday. Ini transaksi hari ini nggak ada ya. Tulisannya agak hilang. Oke, untuk penjualan. Jadi kalau kawan-kawan ada pengen minta grafik atau informasi ini ya, itu bisa dikasih tahukan aja, diminta aja ke dia. Oke, kita sini sudah selesai. Kita masuk ke modul selanjutnya ya. Kita masuk di modul machine learning ya. Langsung copy saja. Oke, kita lihat ya. Oke, ini sudah selesai dia buat ya, tapi ternyata dia hanya menyusut di sini, tidak memasukkan ke file kita. Jadi kita perintahkan dia buatkan satu file bernama misalnya ml db skema ya .sql dan isi dengan rancangan yang kamu buat tadi. Buatkan satu file bernama ml_db skema ya .sql dan isi dengan rancangan yang kamu buat tadi. Oke, kita lihat ya apakah dia membuatkan filenya nanti. Ada ya, ini dia. Oke, accept all aja. Nah, ini sudah selesai ya. Tapi kita akan lakukan modifikasi ya sesuai dengan ini kelas segmentasi ya. Ini kan dia menyusun sendiri. Kita gunakan yang dari paper yang saya share ke kawan-kawan ya. Situ kan ada tabel skor akhir RFM dan label pelanggan. Kita akan gunakan ini untuk kelas segmentasinya. Ya, di sini modifikasi insert untuk tabel kelas segmentasi sesuai dengan data di gambar.
pastikan aja gambarnya ya. Itu saya print screen tadi ya, di screenshot dulu tadi gambarnya yang ini, kemudian kayak di crop ya. Pastikan aja langsung di dalam ininya bisa ya. Oke, langsung. Nah, hilang. Oke. Dah ya, kita accept aja all. Nama kelas core RFM nya ya, kelas segmentasi 1, 3. Coba kita copy dan eksekusi ya. Go. Oke, sudah ada tambahan periode segmentasi pelanggan, cluster, dan kelas segmentasi. Kita lanjut, buatkan form CRUD untuk kelas segmentasi dan berada pada menu data master. Oke, kita lanjut. Oke, sudah selesai, accept aja. Kita cek lagi. Ada kelas segmentasi. Nah, skornya 3, 1, 2. Nah, ini bisa dicek semua ya. Tentang nilai threshold. Nah, bisa kita isi nanti. Oke, kelas segmentasi sudah ada 27 kelas. Nama kelasnya sudah ada juga. Ini kita copy, tapi kita modifikasi sedikit ya. Notepad saya ingin lihat dulu ya. Langsung saja ya, seperti yang nggak perlu modifikasi, langsung saja. Nah, sini kita langsung masuk ke flow-nya.
ada folder baru ya dibuatnya. Ini untuk Python-nya nanti di sini semua. Oke, kalau sudah selesai kita ikuti, perhatikan ya semua apa aja. Mulai dari sini ada di clustering index ya, kita cek dulu. Nah, ada segmentasi pelanggan ya. Setelah itu bagaimana cara menggunakannya? Petunjuk instalasi penggunaan di Windows 11. Buka terminal ya. Ini mlinstruction.md belum ada dibuatkan di sini ya, nggak apa. Buka terminal di folder ya. Nah, kita gunakan terminal yang dari anti gravity aja ya. New terminal, terus kita ganti yang command prompt, jangan yang PowerShell ya. PowerShell ini sering bermasalah. Terus masuk ke folder Python_ml sini ya. Nah, kalau kita berpindah folder itu kan cd ya, change directory Python_ml. Jika sudah, jalankan perintah python -m vnv ya. Ini untuk membuat virtual environment di Python. Silahkan di construct, dieksekusi dulu ya perintahnya. Oke, kalau sudah selesai, jalankan ini untuk install library. Nah, ini ya. Oh, sebelum ke sini dulu, kita harus masuk dulu ke virtual ininya ya. Copy kan, paste, activate. Nah, kalau sudah ada tulisan kurung vnv ini, berarti kita sudah bisa menjalankan perintah pip. Pip ya. Mungkin di sini kita cek dulu. Pip list. Oke, pipnya sudah. Ini kita copy. Pip install fast API ya. Unicorn, MySQL connection, pandas, scikit-learn ya, scikit-learn dan numpy. Nah, ini biasanya agak lama ya, karena dia mendownload. Nah, silahkan tunggu sampai. Oke, sudah selesai. Di sini katanya pip is available versi 26 ya. Kita masih menggunakan versi 25. Ini bisa diabaikan atau kita mau apa ya? Upgrade, tinggal copy aja nih yang diperintahkan dia. Oke, dia upgrade tipnya ya. Sudah. Ini sudah diinstal, kemudian jalankan server dengan Python main py. Ini untuk menjalankan UV-Con-nya ya. Nah, ini sudah. Sekarang setelah jalan, coba kita buat segmentasi baru sampai transaksi 1/1/2025. Oh, ini 12, ini 31. 12/31/2025 proses.
Oke, ini gagal ya. Ini kita copy. Error saat proses segmentasi. Atau clustering di halaman. Kita kasih errornya ya. Oke, dia memperbaiki file main.py ya. Accept aja. Kemudian terminalnya, servernya kita stop dulu ya. Cara menstopnya itu tekan Ctrl C. Setelah Ctrl C, kita jalankan lagi print servernya ya, Pythonnya, Python main.py. Oke, kita cek lagi segmentasi. Nah ini apa ya, hapus saja, belum bisa dihapus, nanti aja kita perbaiki. Sini 12 31 2000 2025 X proses hasil clustering. Oke, berarti hasil clusteringnya, hasil .php nya belum ada. Kita cek ya pada page segmentasi clustering, page clustering hasil. Lengkapi halaman seperti hapus periode segmentasi dan lihat hasil. Hasil segmentasi. Ini kalau ada merah seperti ini ya, ini diabaikan saja karena kita menggunakan PNP ya. Nah, kalau ini dia mungkin membaca dari yang global, library global ya, jadi maka tidak terdeteksi. Itu nggak apa-apa, kita abaikan saja. Kemudian tunggu ini proses selesai dulu ya. Oke, ini sudah dibuat hapus hasil indeks ya, accept all. Coba kita cek. Nah, ini sudah ada nih, ada 4 cluster. Nah, ini sepertinya resensinya kan tinggi nih.
karena mungkin dihitung dari tanggal hari ini. Sementara periodenya kan kita filter di ya 3 Januari, 3 bulan 12. Makanya ada 400-an hari ini. Oke, kita cek dulu ya codingnya. Tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal proses, ya. Start time. Oke, di sini kita lihat ya, ada tanggal proses. Tanggal prosesnya otomatis diambilnya tanggal hari ini ya. Nah, kita pengen tanggal hari ini itu diinput oleh user. Jadi untuk perhitungan lisensinya itu berdasarkan tanggal proses ini dikurangi dengan tanggal terakhir transaksi. Gitu ya. Di sini kan tidak ada tanggal prosesnya, maka kita suruh ubah ya. Pada halaman input periode transaksi, periode segmentasi tambahkan untuk input tanggal proses. Jadi tanggal proses bukan otomatis tanggal hari ini, tetapi yang diinput user. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah selesai. Kita coba cek. Nah, tanggal proses. Periode 2025 C misalnya. Tanggal hitungnya itu adalah tanggal 1 Januari. Mulai transaksi ini adalah bulan 12 31 ke 1 12 2025. Periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025, tanggal hitungnya tanggal 1 bulan 1 2026. Lihat hasil periode C. Ya, coba kita cek. Nah, ini resensinya 6 hari, 191 hari, 20 hari, 51 hari. Ini klasternya ya. Oke. Setelah itu oke, kita modifikasi sedikit ya halaman ini. Kita ingin tambahkan seperti ini ya. Nah, kita ingin mau membuat apa namanya, grafik atau chart 3D ya, RFM seperti ini. Langsung saja coba kita masuk ke sini ya. Yang mau diubah itu adalah halaman hasil segmentasi. Mau ditambahkan aja ya. Tambahkan pada halaman periode segmentasi 1 chart 3D 3 dimensi ya,
untuk menampilkan plot RFM pelanggan plot RFM pelanggan dengan warna yang sama untuk masing atau tiap klasternya. Oke, itu saja. Oke, sudah selesai. Coba kita cek. Nah, ini adalah bentuk dari ininya ya, visualisasi 3D RFM plot. Nah, ini kan kelihatan nih visualisasinya ya. Ini yang biru adalah cluster ya, cluster ke-1. Oke, sekarang kita mau lihat hasil klasternya itu apakah sudah ada ID segmen kelas segmentasinya belum ya. Ternyata ini masih nol. Tambahkan pada proses clustering jika proses sudah selesai, maka tentukan kelas segmentasi cluster berdasarkan centroid tiap klasternya dan update ke database dengan tabel cluster.id kelas segmentasi. ID kelas segmentasi. Tambahkan pada proses clustering jika proses sudah selesai, maka tentukan kelas segmentasi cluster berdasarkan centroid tiap clusternya dan update database dengan tabel cluster ID yang sesuai dengan kriteria kelas segmentasi. Oke, sini sudah selesai, accept aja. Karena file main.py-nya ada perubahan, nah berarti servernya harus kita restart lagi ya. Di kill dulu prosesnya di sini ya, di terminal ini dengan Ctrl C, terus jalankan perintahnya ulang ya, python main.py. Kita panggil file ini ya, kita running. Kalau sudah berjalan, coba kita mulai lagi proses segmentasi, mulai segmentasi baru periode 25Z. Ini ganti tanggalnya 1 Januari.
Di sini udah, ini tanggal 31 Desember 2025 mulai proses. Lihat hasilnya tuh yang Z. Oke, ini yang Z. Nah, ini kalau kita lihat kan kira-kira sangat cocok ya, klasternya tuh masih aman ya. Nah, 1, 2, 3, tidak ada data yang ini ya. Oke, oke, kita cek. Nah, ini ada kelas segmentasi. Nah, kita ingin di sini di pusat klaster ini menampilkan nama kelas segmennya ya. Oke. Pada halaman hasil segmentasi di tabel cluster ya, tambahkan kolom yang menampilkan informasi kelas segmentasinya. Oke, bentar. Oke, sudah katanya ya, accept all. Ini kita tutup aja dulu ya. Kita cek refresh halaman ini. Nah, ini sudah ada label segmentasinya, superstar A ya, golongan F, golden E, superstar A. Nah, ada 2 cluster yang superstar A ternyata. 70 ya. Oke. Coba kita lanjutkan. Ini adalah form untuk minggu ketiga ya. Nah, di sini ini nanti akan saya share juga ya. Jadi kita langsung saja ya masukkan di sini. Dapatkan saran bisnis dari hasil segmentasi pelanggan. Saya ingin ada satu tambahan proses setelah proses clustering dan segmentasi. Proses pemanggilan API LLM untuk mendapatkan penjelasan saran bisnis masing-masing cluster berdasarkan informasi Android dan seterusnya. Kemudian disimpan ke tabel cluster.llm rekomendasi bisnis. Ini sudah ada di sini ya, di cluster LLM rekomendasi bisnis. Nanti akan masuk datanya, data LLM-nya ya, di sini. Kita proses saja. Oke, di sini sudah dibuatnya beberapa file. Kita ikuti perintahnya ya, apa yang harus dilakukan. Integrasi Python ya, menggunakan Gemini Pro. Nanti kita ganti modelnya ya. Di sini pip install Google Generative AI. Nah, ini harus kita install nih. Ya. Copy ini di terminal sini kita matikan dulu ya. Ctrl C. Kemudian kita pastekan. Ini untuk menginstal library Generative AI-nya. Di sini kita menggunakan Google ya, Gemini.
Nah, sambil menunggu ini selesai, di sini katanya ada kita masukkan API key ya. Game ini API key di sini ya. Nah, coba kita buka Google Gemini API key. Get Gemini API key, oke ya. Nah, API key ini ya, kawan-kawan tidak boleh disebarluaskan ya, tidak boleh dilihat oleh siapapun atau digunakan oleh siapapun. Nanti kawan-kawan sendiri yang rugi ya. Create, kita create aja ya. Nah, masuk ke Google AI Studio, kemudian kita buat create aja yang baru ya. Ini APK untuk POS. Projectnya terserah yang mana ya, apakah kita membuat project baru atau tidak. Ini aja ya. Oke, API key-nya ini kita copy, kemudian di sini paste. Oke. Untuk ininya, generatif modelnya ya, kita lihat Gemini model. Kita lihat ya. Ini yang Pro, ada yang Flash, ada Flashlight. Nah, kita gunakan yang Flash saja nih. Kalau yang Pro ini nanti kemungkinan besar akan berbayar ya. Nah, ini kan ada 2,5 ya. Kita menggunakan yang versi terbaru aja, yang 3. Kita lihat namanya apa. Modelnya ini namanya ya, Gemini 3 Flash Preview. Kita copy. Nah, kalau mau lihat detailnya ya, dia bisa ngapain ini ya. Bisa teks, image, video, audio, dan PDF. Kemudian di Gemini Pro kita ganti ya, Gemini 3 Flash Preview. Kalau sudah di save, kemudian setelah itu ini coba kita jalankan lagi ya. Return main.py, kita aktifkan lagi servernya. Sudah berhasil, kita coba jalankan lagi. Nah, ini coba kita mulai dari selesai transaksi tanggal 10/2002, 10 bulan 5 ya. Ini periode 2026. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 bulan 5. Kita tunggu ya, karena dia menggunakan LLM ya. Dia merequest ke LLM-nya. Ini kita lihat. Oke, katanya sudah selesai. Nah, ini hasilnya ya, rekomendasinya dari Gemini ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini yang baru ya, data transaksi yang baru. Nah, sini sudah dimodifikasinya ya.
Golden E itu klaster 0 ya. Klaster 0 rata-rata resensinya 10,2 hari ya, 66 ini seterusnya. Karakteristik segmen Golden E. Golden E merupakan kelompok pelanggan champion atau pelanggan terbaik perusahaan dengan nilai resensi yang sangat rendah. 3 strategi pemasaran konkret, program eksklusif VIP dan early access, personalisasi cross-selling berbasis data, program aplikasi referral. Superstar A, kelompok pelanggan yang paling berharga, high values, ya, customer yang mampu membisnis Anda dengan rata-rata program VIP, akses prioritas, dan segala macam. Ini juga superstar A ada 2 ya. Kemudian Dorman F, adalah analisis yang untuk segmen Dorman F, karakteristik pengguna, karakteristik pelanggan, kelompok terdiri dari yang sangat aktif dan membayar, cukup tinggi dan rata, namun saat ini sedang berada dalam fase hibernasi karena sudah tidak bertransaksi selama lebih dari 40 hari. Nah, ini pelanggan yang dulu dia aktif tapi tiba-tiba sekarang sudah tidak berbelanja lagi di kita selama 40 hari katanya ya. Oke. Sekarang kita tambahkan, saya ingin ada ditambahkan tombol print pada tabel cluster untuk setiap clusternya di halaman hasil kelas segmentasi. Ketika diklik tombol print di cluster tertentu, maka akan mencetak laporan detail terkait cluster tersebut dan di bawahnya ada informasi atau tabel pelanggan yang berada di cluster tersebut. Jadi kita cek ya. Ini kita mau menambahkan di sini ya. Di sini ini ada tombol print. Jadi kalau di print akan ngeprint informasi tentang klasternya lengkap. Terus ini juga ya saran bisnisnya dan juga pelanggan-pelanggannya. Siapa saja yang termasuk dalam klaster ini. Cluster ini membuat file baru ya, cetak cluster hasil. Coba kita lihat di sini ya, coba kita print aja informasi cluster Golden E, cluster ID 0, 85 pelanggan, profil rata-rata ya, resensi, frekuensi, monetary, rekomendasi strategi bisnis, ini detail pelanggannya. Nah, ini ya. Terus kita ingin informasi total revenue pada cluster ini atau omset yang didapat ya. Tambahkan informasi
masih total revenue pada klaster ini sesuai dengan periode segmentasi. Buatkan juga informasi persentasenya terhadap total revenue keseluruhan. Begitu juga untuk frekuensi. Sudah kita cek ya, total revenue. Oke, tapi dicetaknya belum ya. Kita minta tambahkan juga informasi tersebut di cetak klasternya. Ini sudah ya, total revenue-nya itu 368 miliar. Wow, besar ya, 368 juta. 15% dari total pendapatan keseluruhan. Ini 38%. Jadi klaster ini memberikan keuntungan itu 380 juta, 368 juta atau 15% dari total keseluruhan. Nah, klaster 2 ini yang paling besar penyumbangnya. Jadi kan ada informasi tambahan yang berguna gitu ya. Ini cetak klasternya juga sudah. Kita cek. Total revenue ya, ada ya. Total frekuensi juga sudah ada. Oke. Ini sebenarnya sudah selesai ya proyek kita semua. Tinggal nanti apa yang mau kita lengkapi, ada misalnya tombol cetak atau apa yang tidak sesuai ya. Nah, ini sudah ada ya. Mantap nih clusteringnya, apa namanya, 3D ya. Jadi kelihatan ya warnanya, cara dia mengelompokkan itu. Nah, oke. Baiklah, mungkin sekian dulu dari saya ya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kawan-kawan untuk memahami ya bagaimana cara membangun aplikasi menggunakan AI atau agentic AI ini ya. Ini sekarang kita sudah tidak bermain di browser lagi AI-nya, tapi di dalam editor kita. Di sini kita menggunakan anti gravity. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.